Halo sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Up. Teman-teman, ini saya berada di Kota Probolinggo, tepatnya menghadiri pameran nasional bonsai yang diselenggarakan oleh PPBI Cabang Probolinggo. Ya, tepatnya ini di lapangan Yonsipur 10 Kostrad di jantung Kota Probolinggo. Sebelum masuk ke pameran untuk mereview beberapa pohon yang menarik nanti, saya tertarik untuk melihat beberapa stand bursa di sini. Di sini bisa dilihat teman-teman, banyak sekali pohon-pohon yang sangat kecil, mungil, dengan kalau boleh saya bilang proporsi yang sangat bagus. Artinya percabangan, kemudian batangnya, potnya sangat bagus. Dan sangat cocok sekali karena yang dipilih adalah jenis pohon sancang. Ini kalau nggak salah standnya Mas Fajar ya Mbak? Ya. Fajar Maulana. Nah itu istrinya itu teman-teman. Ya rupanya Mas Fajar ini spesialis untuk membuat pohon-pohon kecil atau mame. Beliau juga menyediakan beberapa aksesoris pendukung seperti meja, pot yang sangat unik-unik. Kemudian ini ada diorama. Mobil-mobilan aksesoris. Nah ini ada Mas Fajarnya. Mas, apa kabar Mas? Baik. Saya barusan memperkenalkan kepada teman-teman apa yang sedang Mas Fajar lakukan di sini adalah sangat menarik dan merupakan hobi yang positif. Hobi positif untuk memelihara bonsai atau membuat bonsai. Dimulai tidak perlu mahal-mahal ya Mas ya. Dengan bonsai-bonsai yang kecil sangat menarik sekali. Ini semua Mas Fajar yang buat. Iya. Kenapa kok dipilih pohon yang berdaun kecil? Karena mungkin anunya kecil ya Mas ya. Selain kecil, prosesnya juga lebih cepat. Prosesnya lebih cepat. Ya, daripada kalau kita bahan lain. Misal sakura, kalau sakura ini 4 tahun nih. Ini 5. Kalau dari jenis sakura prosesnya lebih lama. Ini untuk memperoleh rimbun begini ini 5 tahun waktunya. Wow. 5 tahun teman-teman. Kalau sancang ini? Ini karena ini dari cangkokan, ini nggak sampai setahun setengah udah jadi gini ya. Jadi. Dijual 3 juta. 3 juta. Oh, 3 juta teman-teman. 3 juta, murah teman-teman. Ini pohon sudah jadi, sudah siap kontes ya Mas? Iya. Nah, ini ada lagi yang ya. Jadi panoramanya udah keluar meskipun sederhana, meskipun kecil, tetapi ketuaannya sudah dapat karena ada bonggolnya ini ya Mas ya. Iya. Ini tadinya bonggol Mas. Bonggol. Itu karena satu pohon gagal jadi saya potong lagi sampai bawah terus baru tumbuh banyak. Jadi batangnya yang 5 batang ini tunas baru ya. Ya tunas baru. Dijual berapa ini? Murah 150.000. 150.000 kan, nggak mahal kan? Jadi kita udah bisa menikmati sebuah panorama yang luar biasa dengan hanya 150.000. Oke Mas Fajar, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Semoga tetap terus dikembangkan hobi ini dan tetap terus membuat bonsai kecil karena memang ini sungguh sangat menarik dan tidak mahal. Siap. Ada pesan-pesan buat teman-teman. Untuk teman-teman kalau mau main bonsai ukuran mame
itu sangat mudah. Yang penting sabar dan telaten dan siap dengan segala resiko, yaitu perawatan tiap hari. Ya, itu tadi pesan dari Mas Fajar. Apabila teman-teman tertarik untuk belajar, yang dekat di Kota Probolinggo sekarang sedang berlangsung pameran nasional, silakan kunjungi stand Mas Fajar, Gojar, Galeri Bonsai. Nah, ini saya tepat berada di pintu masuk. Halo. Selamat datang Pak Rudi. Kebetulan bertemu Ya. dengan Ketua Panitia Penyelenggara. Selamat datang Pak Rudi. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih Pak Bapak Rudi. Teguh, sukses Pak, sukses Ya, pamerannya terima Pak. kasih. Monggo, monggo, monggo. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sudah menunggu momen ini, sambutan dari teman-teman berbonsai dan masyarakat juga bisa sekalian adanya pameran. Ini pohon pertama yang akan saya review teman-teman. Ini adalah pohon serut. Ya, seperti kita tahu bersama, Kota Probolinggo ini teman-teman biasa menyebut gudangnya serut. Karena memang di daerah sini banyak sekali ditemukan pohon-pohon serut yang tumbuh liar. Sehingga banyak potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan bonsai. Nah, ini kalau boleh kita melihat atau saya mereview pohon ini dalam kondisi yang masa training saya yakin pasti lebih dari 10 tahun ya. Perpecahan rantingnya sudah sangat sempurna, sudah sangat maksimal ini dengan perpecahan yang sangat bagus. Artinya sangat bagus, di sini tidak terjadi gumpalan-gumpalan. Jadi terpisah-pisah, berjari-jari. Ya, ini adalah cabang keluar ranting, ranting ke anak ranting ke cucu ranting, dan cicit ranting. Level 5 teman-teman serut ini. Luar biasa, maksimal ya, dengan ketuaan yang sangat rata. Ketuaan yang sangat rata artinya apa? Tekstur kulit dari akar sampai ke ujung perantingan ini sama. Ya. Jadi ini sudah kematangan yang luar biasa, dan di sini juga kebetulan dalam kontes kali ini ada penghargaan untuk 10 bonsai serut terbaik. Nah, ini kita tanya Ketua PPBI cabang Probolinggo. Iya, Pak Alung, apa kabar? Baik Pak Rudi. Wah, sukses pamerannya Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi, terima kasih. Benar ya Pak, ada itu 10 serut terbaik. Oh iya, benar. Jadi kita di Probolinggo ini mengadakan kategori serut 10 besar. Kenapa saya mau mengadakan serut? Soalnya Probolinggo dan sekitarnya ini banyak sekali serut-serut. Jadi saya mau mengangkat serut biar pesertanya lebih banyak juga dengan jenis serut sepertinya. Kalau untuk kelasnya, semua kelas atau kelas khusus saja yang dilombakan 10 besar Pak? Untuk kelas serut kita ngambil cuma kelas prospek dan kelas pratama. Kenapa cuma kelas itu? Soalnya yang banyak pesertanya di serut di kelas prospek sama pratama. Untuk di madya kita sangat susah sekali cari yang udah kelas madya dan utama untuk jenis serut seperti itu. Jadi serut yang dilombakan secara khusus ya, itu pada kelas pratama aja. Nanti kita lihat berikutnya serut-serut yang lain yang bisa masuk dalam nominasi 10 besar. Kita buktikan bahwa Probolinggo adalah penghasil serut bahan bonsai terbaik. Ayo kita ikuti perjalanan saya berikutnya. Makasih ya Pak Alung. Ya oke, Pak Rudi, terima kasih. Ya, itu tadi beberapa obrolan kita dengan Bapak Ketua Probolinggo, Bapak Alung. Memang perlu diapresiasi. Saya sendiri juga mengakui teman-teman kualitas pada pameran nasional di Probolinggo saat ini memang kualitas pohonnya sungguh sangat bagus. Nah, ini pohon serut yang kedua yang kepingin saya review.
disinilah letak sebuah potensi pohon bisa dimaksimalkan ataupun ditampilkan potensinya. Nah, dalam hal pohon ini mempunyai gerak batang yang sangat bagus. Ya, ini gerak batang yang sangat bagus ini berhasil ditampilkan dengan bagus, dengan sempurna, dengan membuat perantingan yang sangat cocok untuk gerakan batangnya. Ya, jadi gerak batang dimulai dari pergerakan badan yang berada di bawah ini. Tentunya di sini tempat tumbuhnya akar ya di bawahnya. Kemudian bergerak naik, meliuk. Di sini ada pertumbuhan yang sangat sungguh luar biasa. Ini kehebatan alam. Dia bertumbuh dengan kondisi yang agak gepeng, kemudian belokannya tajam, kemudian turun lagi sampai menuju ke bawah. Ya, selain itu di sini tumbuh sebuah cabang, sebuah kekuatan tumbuh yang menurut saya sangat sempurna dimanfaatkan sebagai hadirnya mahkota utama. Ya, masing-masing kekuatan tumbuh dimanfaatkan untuk dibuat kumpulan perantingan yang sungguh luar biasa. Mempunyai pemimpin-pemimpin. Di belakang juga. Di bawah pun juga. Nah, inilah yang saya maksud dengan membuat bonsai, meniru pertumbuhan pohon yang hidup di alam tropis. Serut yang kedua yang saya review. Ya, apa yang saya utarakan di awal pertemuan kita tadi bukan basa-basi, teman-teman. Di sini kita sungguh bisa melihat sebuah karya, sebuah kreativitas yang cukup tinggi, memanfaatkan bahan dengan jeli, memanfaatkan bahan dengan mengena. Karena apa? Karena semua potensi yang ada bisa dihadirkan, bisa ditampilkan menjadi satu komposisi yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ini adalah serut. Melihat pohon ini, saya merasa melihat sebuah kehidupan satu pohon yang hidup di alam tropis. Sangat tropis sekali. Pola tumbuhnya, kemudian pengaturan kumpulan tajuknya dan lain-lain sangat tropis sekali. Kadang banyak yang menilai bahwa dengan tampilan yang seperti ini dikatakan bahwa mahkotanya terlalu besar, mahkotanya terlalu lebar. Nah, inilah ungkapan yang tidak berdasarkan sebuah dasar yang dimiliki oleh si pembuatnya. Jelas pembuatnya adalah meniru kehidupan pohon tua di alam tropis. Ya. Jadi kehidupan pohon tua di alam tropis mempunyai pertumbuhan mahkota yang lebar. Itu pasti. Kalau mahkotanya runcing mengerucut ke atas, itu subtropis. Ciri khasnya. Ya. Jadi Indonesia kalau membuat bonsai dan mengatakan bahwa meniru alam, tentunya alamnya alam tropis. Bukan alam subtropis yang mempunyai kebanyakan mahkotanya runcing mengerucut. Ya. Kalau bonsai seperti ini, kemudian dibuat mahkotanya runcing, ya itu malah terlihat sebuah imajinasi khayalan, bukan imajinasi nyata. Inilah imajinasi nyata. Jadi jangan ragu teman-teman untuk membuat mahkota selebar apapun, jangan ragu. Karena itulah
ciri khas dari pohon tua yang hidup di alam tropis. Sama dengan pohon ini, bisa kita lihat kumpulan tajuknya seolah-olah membentuk semi mahkota yang banyak sekali. Lewat apa? Lewat kekuatan masing-masing tumbuh cabangnya. Ya, inilah apa namanya pola tumbuh pohon tropis. Jadi kalau dikatakan wah terlalu lebar, terlalu ini, saya kurang sepakat. Karena apa? Karena konsepnya udah jelas. Tampil dengan daun serutnya. Ini saya yakin kematangan udah seperti yang tadi di awal kita bahas, sudah mencapai ke level 5. Sungguh luar biasa. Ini adalah salah satu karya Bokop juga. Ya di sini penekanannya adalah menampilkan kondisi pohon yang kondisi justru apa namanya ini gerak batang yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah kondisi yang memang dibuat oleh alam. Inilah yang saya maksud dengan potensi sebuah pohon. Kebetulan di sini memang gerak batangnya melengkung ke bawah. Bukan karena dipotong kemudian tumbuh ke bawah, tidak. Ini asli melengkung ke bawah. Ya, inilah anomali sebuah kehidupan pohon yang kepingin saya tampilkan dalam karya ini. Oleh karena itu, saya tidak terlalu banyak membuat perantingan di sini rame ataupun banyak, karena yang ingin saya tampilkan adalah sebuah kesederhanaan hidup, yaitu sekumpulan tajuk yang apa namanya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berat. Tetapi kita bisa melihat bagaimana penampilan dari tajuknya yang sungguh mempresentasikan sebuah kehidupan pohon tua dengan cara bagaimana dengan cara membuat pola awan-awan yang biasa saya sebut. Mungkin sudah banyak yang kenal Dracula. Kali ini tampil di Gelas Madya. Pohon ini saya awali pembuatannya sekitar 2 tahun lebih yang lalu dengan kondisi yang memang sudah mempunyai percabangan yang dengan anatomi balance yang cukup bagus. Ya, saya hanya membuat penataan kumpulan tajuknya dan membuat kematangan kelompok daunnya. Kondisinya sangat mempresentasikan sebuah kehidupan pohon survivor. Nah, ini hidup di atas batu, kemudian kerusakan alamnya sangat relevan, ada di sebelah mana ini? Kiri, kemudian kehidupannya menuju ke kanan. Dracula. Pemiliknya adalah Bapak Haji Agus Maharakupu, Tangerang. Ya, ini adalah bahasa tubuh saya lagi. Kali ini saya memang harus bersedih karena kemungkinan setelah ini saya tidak bisa merawat pohon ini lagi. Karena pohon ini dibeli oleh seorang kolektor di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetapi apabila semua menghendaki, kemungkinan saya akan masih merawat. Tetapi apabila Tuhan menghendaki. Oke, ini adalah Kama Sutra, teman-teman. Pohon yang saya buat sekitar 5 tahun yang lalu. Kebetulan kontennya juga sudah pernah saya buat di YouTube, di konten YouTube Bokop Art. Di situ bisa dilihat awal dari saya mendapatkan pohon ini sampai kemudian tahap demi tahap saya buat perantingannya dan sampai kepada kondisi yang sangat maksimal seperti ini. Mungkin kamera bisa melihat. Inilah kondisi
kondisi perpecahan ranting yang maksimal pada sebuah pohon sentiki. Ya, level 5 ini. Kemudian bisa dilihat kekompakan daunnya, ukuran daunnya sungguh sangat merepresentasikan pohon tua. Nah, ketuaan bisa dicapai apabila perpecahan ranting sudah tercapai secara maksimal. Maka inilah yang tampilan yang diidam-idamkan oleh seorang pembuat bonsai santiki, yaitu mempunyai daun yang sangat kompak, nggak ada yang gede, semua kerata kecil, kemudian rapat, padat, dan tumbuh dengan sehat dan subur. Pemiliknya adalah Bapak Samsul Alam PPBI Makassar. Tapi sebelum berpindah tangan, saya sempat mempersiapkan hadirnya pohon ini di pameran kali ini. Semoga saya masih diberikan kesempatan untuk tetap merawat Kama Sutra. Ini adalah pohon kimeng, teman-teman. Berpenampilan mengeluarkan potensi terbaik dari karakter tumbuh sebuah pohon fikus, yaitu apa? Yaitu akar sulur. Pohon ini favorit istri saya. Ini yang megang kamera istri saya. Nah, ini adalah pohon favorit istri saya. Kenapa kok seneng pohon ini? Bagus, saya suka karakter akar sulur pada tikus ini. Jadi Sangat memang susah untuk bikin kayak gini. susah. Kita dulu waktu masa-masa awal-awal bermain bonsai juga sering untuk kepingin membuat akar-akar sulur seperti ini, menggunakan sedotan, menggunakan selang air dan lain-lain. Memang tidak mudah untuk bisa mencapai sebuah kehidupan akar yang natural seperti ini. Ya, untuk bisa ketarik dengan kencang seperti ini memerlukan waktu dan memerlukan kemungkinan di sini ada beberapa banyak sekali akar yang berhasil, tapi juga saya yakin banyak sekali yang gagal. Ya, karena kita sudah mencoba untuk menampilkan seperti ini. Dan ke depan permasalahan yang akan muncul adalah pertumbuhan. Ya, apabila akar ini bisa dipertahankan dengan ukuran yang demikian, hebat. Kimeng berukuran extra large. Ya, ini adalah pohon kimeng yang juga beberapa waktu yang lalu saya membuat kontennya dalam merapikan perantingan bonsai ficus. Ya, inilah hasilnya, kemudian ditampilkan di pameran Probolinggo kali ini. Lumayan mendapatkan best stand juga. Pohon ini pemiliknya yang baru adalah Bapak Fahri dari PPBI Cabang Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat Pak Fahri, pohonnya mendapat predikat best stand di kelas Pratama. Teman-teman, tadi memang saya akan mengakhiri perjalanan saya muter-muter di dalam arena ini, tetapi kebetulan saya bertemu dengan Mas Rawe Ngawur. Mas Rawe Ngawur ini adalah seorang seniman bonsai yang saya juga mengagumi karya-karyanya. Banyak sekali kita berdiskusi dengan Mas Rawe Ngawur, sehingga secara tidak langsung juga konsep Bokop juga lahir dari pemikiran beliau, yang kebetulan kita
berdiskusi panjang lebar lama sekali ya Mas. Belasan tahun ya Mas. Belasan tahun baru ketemu sekarang. Baru ketemu ini teman-teman, baru ketemu ini. Cukup Secara belasan tahun. Diskusi di sosmed sekitar belasan tahun baru ketemu ya Mas ya. Iya, iya. Ya Mas Rawe ini tidak lain tidak bukan adalah seorang seniman yang membuat 2 karya serut di belakang saya ini. Ini tadi yang kita bahas, 2 karya serut yang bergaya tropis. Saya ingin bertanya-tanya sedikit kepada Mas Rawe sebagai nantinya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ataupun konten Pokop Art bisa menyajikan sebuah inspirasi dari seorang seniman yang boleh saya katakan sungguh luar biasa ini. Mas Rawe, saya hanya bicara masalah umum-umum aja ya Mas, nggak perlu yang berat-berat. Kita udah diskusi sampai mau berantem kalau nggak salah dulu itu. Ya, bagaimana pendapat Mas Rawe tentang perbonsaian di Indonesia sekarang ini? Terlebih dahulu saya ingin mengatakan begini Mas Rudi. Bonsai itu bagi saya nggak cukup dimaknai secara definitif ya. Nggak cukup dimaknai secara tekstual. Bon itu apa, sai apa, nggak cukup. Betul. Karena saya ingin mengatakan begini. Berbonsai bagi saya itu mengasah kecerdasan intelektual. Betul. Bahkan mengasah kecerdasan spiritual. Iya. Betul. Karena bonsai adalah salah satu sarana, salah satu media bagi saya untuk belajar banyak hal. Enggak hanya belajar tentang cara tanam menanam, tapi di bonsai ini banyak sekali makna filosofinya. Salah satu contoh misalnya dalam konsep Bokop itu ada komponen naturfaktornya Mas Rudi ya. Menampilkan kesan natural teman-teman. Drama alam itu sangat, waduh, kalau dipelajari benar-benar banyak sekali maknanya. Bagaimana cara bertahan untuk hidup, bagaimana cara memberikan sesuatu terhadap hidup. Dan kita tahu, saya meyakini betul, pohon, tumbuhan bagi saya adalah survivor sejati. Ya, betul. Survivor sejati. Bagaimana tidak? Makhluk hidup yang tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan. Ya. Bahkan tidak bisa berpindah. Ketika dihantam badai, diterjang prahara, sakit yang menggerogoti, tapi masih mampu untuk bertahan gitu, masih mampu untuk bertumbuh lagi. Dan setelah itu kita lihat ketika dihantam badai, diterjang prahara, ketika tumbuh lagi tampak terlihat seperti subur lagi, terlihat tampilannya semakin elegan, semakin bersahaja gitu. Dan sering kita dengar juga bahwa tumbuhan itu adalah tapi sebagai produsen makanan. Di situ kita bisa ngambil juga maknanya bahwa pohon itu apa yang tidak kita bisa ambil dari sebatang pohon, mulai dari kedalaman akar sampai ketinggian pucuk, semuanya bisa kita manfaatkan. Itu mengajarkan kita untuk memberikan sesuatu, untuk memberikan manfaat terhadap orang-orang sekitar, terhadap makhluk lain. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa bonsai itu adalah seni yang mengkerdilkan pohon. Waduh, ini nggak asik banget. Nggak asik banget Mas Rudi. Nggak asik banget teman-teman, bahasanya nggak asik banget. Nggak kopla banget, bahkan nggak ngawur banget Mas Rudi. Jika ada orang yang berpendapat bahwa bonsai adalah seni mengkerdilkan pohon. Iya. Katanya meneguk cabang rantingnya adalah menyiksa, katanya memotong daunnya adalah menyiksa dan lain-lain. Lalu terus bagaimana yang di alam ketika dihantam badai, diterjang prahara, sakitnya menggerogoti. Yang bisa saya tanggap, yang bisa saya kasih contoh teman-teman, rambut kita kalau dipotong itu sakit nggak? Ya, sama. Mereka juga tidak punya rasa sakit teman-teman. Kita memotong bukan hati kita menyakiti, kita memotong untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih bagus di generasi berikutnya. Betul. Kita mengatur pertumbuhannya. Makanya saya tidak setuju loh Mas Rudi ketika ada orang yang menganggap bahwa bonsai adalah seni mengkerdilkan pohon. Justru saya berani mengatakan bahwa bonsai adalah seni mengkerdilkan orang. Ini kan tidak salah.
saya mengatakan seorang seniman besar dengan falsafah pendapatnya tentang seni bonsai, sama sekali saya tidak salah. Dengan karyanya yang luar biasa sudah membuktikan. Mas Rawe ngawur. Mas, boleh cerita sedikit tentang Mas kapan mulai main bonsai, kemudian sekarang berdomisili di mana, Mas? Dulu saya pernah pernah tahu tentang bonsai ya. Dari sejak duduk SMP dulu Mas Rudi, tapi nggak tahu bonsai itu seperti apa. Tahunya ya. Ya Mas, sungguh luar biasa tadi penjelasan dari Mas Rawe ini. Seorang seniman bonsai yang mempunyai konsep yang bahkan bisa masuk ke dalam penjiwaan filosofi kehidupan. Mas Rawe, ini teman-teman juga kepingin tahu. Mas Rawe kira-kira mulai berbonsai ini, mulai suka bonsai kapan? Kemudian sekarang berdomisili di mana, Mas? Saya mulai tahu tentang bonsai sejak duduk di SMP sekitar tahun 85 atau 80 berapa gitu. Tapi hanya sekedar tahu bahwa bonsai adalah pohon yang kerdil gitu. Tapi setelah tahun 2006 kalau nggak salah, saya mulai kembali lagi mencari tahu banget tentang bonsai itu apa. Dan dari sejak itu saya fokus terus sama bonsai. Sejak 2006 ya Mas? Iya, mulai dari 2006 ya. Sampai tahu namanya Ibu Irina ini tahun 2007 Aspak gitu. Koleksinya Mas Rudi, Ibu Irina masuk nominasi Best 10 gitu ya. Sekarang domisili di mana, Mas? Oh iya, saya sekarang berdomisili di Situbondo. Asal dari Madura. Perjalanan saya dari barat ke timur nanti lewat Situbondo. Saya akan mampir di pondoknya Mas Rawe, kemudian kita akan bicara lebih detail lagi tentang bonsai tropis. Setuju ya Mas? Siap. Dengan senang hati. Ini kondisi lapangan sangat panas teman-teman. Mungkin saya akhiri pertemuan saya sebagai pembuka untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Mas Rawe ngawur. Terima kasih. Saya lanjut lagi dengan melanjutkan review konten pada pameran nasional bonsai Probolinggo. Mas, terima kasih ya. Terima kasih banget. Adapun susunan acara Ya, yang pertama adalah menyanyikan ini lagu adalah Indonesia yang terakhir pohon yang akan saya review. yang kedua menyanyikan Ini adalah lagu Trunojoyo. Trunojoyo saya buat kurang lebih 4 tahun yang lalu. Yang saya waktu itu dapatkan hanya berupa cabang-cabang saja sedikit. Kemudian saya bisa mengembangkan menjadi sebuah komposisi sekelompok ataupun komposisi perandingan yang memang dengan konsep membuat bonsai tropis. Teman-teman, ini adalah salah satu perandingan terbaik menurut saya dalam karir saya berkarya membuat bonsai. Oke, saya pikir cukup perjumpaan kita. Ya, Trunojoyo pemiliknya adalah Bapak Pipin, Haji Pipin dari Denpasar, Bali. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis. Konsepnya Pokop. Salam Pokop.